Oke, kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir. Kita nggak kerasa udah segmen berikutnya lagi Mbak, ngobrol lagi sama Mbak Nasir. Kita kuli ilmunya, kita ulik ilmunya. Kita akan bicarakan seputar asmara lagi gitu Mbak ya. Seputar asmara. Iya, asmara lagi. Jadi ini pertanyaan ini masuk di apa ya? Di adminnya Mbak Nasir. Jadi ceritanya dia itu mempunyai mantan, tapi ingin melupakannya Mbak. Jadi terngiang-ngiang terus, teringat-ingat terus padahal udah mantan. Biasanya kan klien curhatnya ingin kembali ke mantan gitu ya. Kalau ini enggak, dia ini benar-benar ingin melupakan mantan tapi belum bisa sampai sekarang gitu. Caranya gimana itu Mbak? Kalau ingin menghilangkan suatu ingatan atau memori, kalau secara logika itu tidak bisa. Tidak bisa ya Mbak? Tidak bisa. Semua orang tidak bisa. Kalau dia memang benar-benar amnesia kan nggak tahu. Gitu. Nah, kecuali yang seperti itu ya. Jadi ada hal lain yang mengakibatkan memori otak atau otak tidak bisa mengakses memori secara normal kan begitu. Nah, kalau melupakan, menghilangkan suatu memori dalam dalam otak itu ya nggak bisa. Nggak bisa. Kita hanya bisa memberikan memori-memori baru atau menumpuki memori-memori yang baru supaya memori yang lama itu tidak mudah atau tidak dengan mudah diakses. Harus melewati memori-memori yang terbaru tersebut. Jadi memorinya ini sudah disibukkan dengan hal-hal yang baru. Jadi intinya jika ada seseorang atau kasusnya adalah masalah mantan, maka ya dia harus menyibukkan diri mungkin dengan mempunyai aktivitas sendiri yang lebih intens ya. Setiap harinya, atau memang dia membuka diri, membuka hati pada orang lain supaya dia mendapatkan memori terbaru. Begitu. Tapi kalau misal usaha itu sudah dilakukan tapi masih teringat terus gimana Mbak? Ya kalau dia memang benar-benar ingin berusaha tidak mengingat dia, pastinya dia juga semakin bertambah hal-hal atau aktivitas-aktivitas baru yang membuat atau menyibukkan dirinya tentunya kan begitu. Karena yakin lah Mas ya, saya yakin kalau orang yang dalam posisi seperti itu bakalan terkuras tenaganya, nggak hanya fisik dan pikiran ya semua. Nah, ketika nanti ini ironis sebenarnya. Jadi begini, otak atau itu dalam 1 kali 24 jam itu ada masa istirahat. Walau sampai bagaimanapun otak kamu mengejar atau mengekang itu pada akhirnya nanti akan membutuhkan suatu istirahat. Nah, bisa jadi, dan ini yang sangat ironis, ketika orang yang benar-benar ingin melupakan, tidak ingin, ya kan, dia merasa sudah bekerja keras, berjuang untuk tidak mengingat dia atau melupakan dia, dia akan menemukan kejenuhan di situ. Dia akan merasa ada masa di mana dia itu sedikit putus asa karena sudah banyak berusaha, sudah banyak berjuang, bekerja keras untuk tidak mengingat itu, tapi kok masih ingat terus, nanti dia akan lelah sendiri. Jadi dia menganggap bahwa kesalahan ini yang buat itu dia, bukan mantannya. Jadi menyalahkan diri sendiri, berbuat yang nggak adil pada dirinya sendiri. Ya tadi yang lebih sehat lagi, kalau sudah tahu seperti ini, ya maka kita sendiri yang harus menyibukkan diri atau kita sadar sesadar-sadarnya bahwasanya hal itu akan tetap ada, berarti dia sudah berbaikan, berdamai dengan dirinya, dengan memori tersebut. Dia sudah berdamai dan dia sangat damai lagi ketika mendapatkan warna atau memori baru
yang akan dia terima. Nah, begitu. Ya, kalau semisal kita masuk ke sarana ini ya yang sesuai layanannya Mbak Nasir, apakah ada sarana yang membantu untuk kasus seperti ini, Mbak? Ya, kalau untuk sarana ini ke ajian atau mantra ya, seperti doa itu. Jadi ada yang bisa itu ya seperti pedot C, terus kemudian pemutus cinta gitu. Ya dilihat saja di website saya, itu ada. Bisa hubungi langsung ya. Jadi seperti itu. Jadi kemarin itu sampai saya tanya ke adminnya Mbak Nasir itu, dia memang benar-benar apa ya, merasa stres dan merasa kalau dia sangat menyalahkan dirinya sendiri, kenapa nggak bisa melupakan. Itu hal yang sangat serius gitu, maksudnya penyakit yang sangat serius sampai dia tuh nggak tahu harus gimana. Kalau kita kan sakit bisa ke dokter ya, maksudnya kalau hal semacam itu kan ya susah juga gitu, butuh ya, orang itu susah kan karena tadi dia menganggap bahwasannya hal itu tuh mengganggu dia. Sebenarnya kan seharusnya itu bukan mengganggu, hanya saja apa ya, secara tidak sadar memori yang seharusnya dia tidak ingin ingat itu malah lebih mudah atau lebih sering diakses. Jadi ingat lagi begitu loh. Oke, seperti jadi dia perlu memaafkan dirinya sendiri. Mungkin ada tambahan atau wejangan dari Mbak Nasir terkait kasus yang seperti ini, Mbak? Ya, jadi begini. Kenapa orang seperti kasus tadi ya, kenapa bisa sampai merasa susah, merasa terbebani dengan adanya memori tersebut ya, masih teringat-ingat kenangan mungkin yang bagus-bagus dulunya kan begitu. Sebenarnya kalau dia ingin damai dengan dirinya, damai dengan memori tersebut, dia harusnya itu sangat mensyukuri hari-harinya saat ini begitu. Jadi harus kembalikan semua bahwasannya sampai sekarang itu sudah mendapatkan banyak warna memori yang indah-indah mungkin saat itu kan seharusnya dia itu mensyukuri, bukan malah terus kemudian adanya memori yang indah dulu seakan-akan ingin diminta saat ini kan enggak. Karena untuk saat ini bisa sampai sekarang ini ya karena dulu pernah melewati itu kan. Jadi ya pintar-pintar kita mensyukuri dan menikmati apa yang saat ini kita diberikan oleh Tuhan atau anugerah-anugerah, nikmat-nikmat gitu. Itu saja yang perlu apa ya, yang perlu ditekankan untuk mungkin orang-orang yang mempunyai kasus-kasus seperti itu. Ya pada intinya baik buruknya pengalaman itu pasti ada pelajaran yang kita ambil. Pastinya, makanya harus pandai mensyukuri atas apa yang sudah diberikan Tuhan pada kita, apapun itu, sampai detik ini kan begitu. Jadi kita akan terus semangat untuk bersyukur nih, bukan malah apa ya, mengeluhkan hal itu karena apa ya, dulunya begitu kok sekarang begini misalkan begitu. Oke, cukup sekian Mbak Nasir ya obrolan kali ini. Seperti biasa, semoga harapannya kita obrolan kami ini bermanfaat untuk orang lain dan membantu menangani masalah yang sedang dialami. Amin. Dan terima kasih waktunya Mbak Nasir. Kita sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke.